Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Pramudia Tiga Asmara dengan NIM 21 2020 192 dan kelas MG 103A. Saya ingin menjelaskan tentang budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi yang berinteraksi dengan para anggota organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengendalian untuk menghasilkan norma perilaku, cara melakukan segala sesuatu di dalam organisasi. Dan seterusnya adalah karakteristik budaya organisasi. Innovation and risk taking adalah tingkatan yang mana para pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Kedua, attention to detail. Pada pekerja diharapkan menunjukkan ketetapan, analisis, dan perhatian pada hal secara detail. Ketiga, outcome orientation, yang mana manajemen memfokuskan pada hasil atau keuntungan atau memanfaatkan yang tidak hanya sekedar teknik dan proses untuk memperoleh manfaat tersebut. Dan seterusnya, people orientation, yang mana keputusan manajemen untuk mempertimbangkan pengaruh manfaat pada orang dalam organisasi. Seterusnya, team orientation, yang mana aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim daripada individual. Dan seterusnya adalah aggressiveness, adalah yang mana orang cenderung lebih agresif dan kompetitif daripada easygoing atau santai. Seterusnya adalah stability, yang mana aktivitas organisasi ini menekankan pada menjaga fungsi sebagai lawan daripada perkembangan. Dan seterusnya adalah fungsi suatu organisasi. Bagi kalangan bisnis organisasi, berfungsi diantaranya memudahkan pembuatan perencanaan. Fungsi organisasi dalam manajemen diantaranya memudahkan dalam suatu perencanaan. Fungsi organisasi diantaranya mempermudah manajemen dalam membuat laporan analisis dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan atau bisnis. Berikut beberapa penjelasan mengenai fungsi organisasi bagi kalangan bisnis. 1. Mendapatkan berbagai informasi. 2. Membantu pencapaian suatu target. 3. Kembangkan keahlian public speaking. 4. Melatih jiwa kepemimpinan. 5. Memuaskan dalam penentuan tugas karyawan. 6. Meningkatkan semangat kerja. Dan ketujuh adalah mempermudah perhitungan gaji. Dan seterusnya adalah ciri-ciri budaya organisasi kuat dan ciri-ciri budaya organisasi lemah. Untuk satu adalah ciri-ciri budaya organisasi kuat. Ciri-ciri budaya organisasi yang kuat adalah sebagai berikut. 1. Anggota organisasi yang loyal pada organisasi, tahu dan jelas apa tujuan organisasi, serta mengerti perilaku mana yang dipandang baik dan tidak baik. Kedua, pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja menjadi sangat kohesif. Dan ketiga, nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh anggota organisasi. Dan kedua, ciri-ciri budaya organisasi lemah. Ciri-ciri budaya organisasi lemah adalah sebagai berikut. 1. Mudah terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain. Kedua, kesetiaan pada kelompok melebihi kesetiaan pada organisasi. Dan ketiga adalah anggota organisasi tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri. Budaya organisasi yang kurang didukung secara luas oleh
para anggotanya dan sangat dipaksakan akan berpengaruh negatif pada organisasi karena akan memberi arah yang salah pada para pegawainya. Dan jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak serta dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Organisasi sendiri terdiri dari berbagai jenis berdasarkan berbagai pertimbangannya masing-masing, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan hubungan personal organisasi. 2. Organisasi formal. 3. Organisasi informal atau tidak resmi. 4. Perusahaan perseorangan. 5. Berdasarkan pihak yang menggunakan asas manfaatnya. 6. Commonwealth Organization. Contoh budaya organisasi. Berikut adalah beberapa contoh budaya perusahaan atau contoh budaya organisasi yang bisa dijumpai di industri saat ini. 1. Budaya. Contoh budaya perusahaan Netflix. Contoh budaya Netflix adalah, siapa generasi milenial yang nggak tahu Netflix? Industri hiburan yang sukses di ranah dunia maya sejak 1998 ini menyediakan film-film berkualitas yang bisa ditonton secara berlangganan. Contoh budaya perusahaan yang bernilai USD 7 miliar ini memberikan kebebasan bagi karyawan dalam jam kerja yang fleksibel. Netflix tidak terlalu memusingkan beberapa jam kerja karyawan, tapi seberapa besar produktivitas karyawan. Contoh budaya organisasi yang diterapkan Netflix adalah memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi. Dan 2. Contoh budaya perusahaan Google. Selanjutnya, contoh budaya organisasi yang patut ditiru adalah Google. Raksasa teknologi ini memberikan contoh budaya perusahaan yang sangat inspiratif. Soal fasilitas dan tunjangan karyawan tak perlu ditanyakan lagi. Tersedia kantin penuh makanan gratis, tempat nge-game, kantor ramah anjing, dan taman. Belum lagi bonus finansial seperti interior kantor yang super nyaman. Berikut kinerja Google yang bisa dipetik adalah: perhatikan kesejahteraan karyawan, maka karyawan juga akan peduli dengan kemajuan perusahaan. Dan 3. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis budaya organisasi. Antara lain ada 2 budaya jenis-jenis organisasi. Adalah 1. Budaya kinerja terbuka dan partisipatif. Budaya kinerja yang ingin menunjukkan adanya kerjasama dan saling komunikasi terhadap antar departemen maupun tim kerja. Pemimpin atau manajer memberikan peluang besar agar semua tim dapat menyumbangkan pendapat, ide, atau masukan secara bebas. Seberapa apapun tantangan kerja yang dihadapi, budaya kinerja yang terbuka dan partisipatif dapat lebih mudah melewati karena setiap pihak berpartisipasi dan saling mendukung. Dan 2. Budaya kinerja tertutup dan otokratis. Meski terkesan menakutkan dan kurang nyaman, tapi masih ada contoh budaya organisasi yang menerapkan budaya kinerja tertutup dan otokratis. Dalam contoh budaya perusahaan ini, setiap orang harus mematuhi otoritas pemimpin, bahkan muncul silo departemen dan sulit diajak kerjasama, walaupun masih dalam satu naungan induk perusahaan yang sama. Dan sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.